Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi, absen 3 dari kelas 9B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang permainan atau olahraga tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang atletik yang terbentuk gerakan menolak atau mendorong suatu peluru yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Dasar dalam permainan ini yang pertama ada teknik memegang peluru. Teknik tolak peluru yang paling dasar ini akan mempengaruhi prestasi tolakan. Dalam teknik ini kita harus memperhatikan bagian telapak tangan yang akan dijadikan tempat untuk meletakkan peluru itu sendiri, yakni yang pertama, tepat pada dataran telapak tangan, yaitu peluru diletakkan tepat pada telapak tangan, ibu jari dan keempat jari lainnya dalam posisi bebas. Cara ini sangat mudah, tetapi kurang menguntungkan karena saat menolak, jari-jari tangan kurang berfungsi untuk membantu melecutkan peluru. Yang kedua, menggunakan ujung telapak tangan. Peluru agak digeser ke atas sehingga titik berat peluru berada di pangkal jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Ibu jari menahan dan sedikit menekan pada peluru, sedangkan jari kelingking menahan secara wajar. Teknik ini cocok dilakukan oleh pemula dan memungkinkan pergelangan serta jari-jari tangan ikut berfungsi melakukan lecutan saat peluru ditolak. 3. Menggunakan ruas-ruas jari. Titik berat peluru berada pada ruas-ruas jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Teknik ini paling menguntungkan di antara dua teknik lainnya karena jari-jari dan pergelangan tangan banyak berfungsi untuk melecutkan peluru, tapi hanya sesuai bagi atlet yang memiliki jari-jari tangan kokoh dan kuat. Yang kedua ada teknik meletakkan peluru. Teknik tolak peluru ini akan mempengaruhi jarak akhir tolakan. Cara meletakkan peluru yang benar adalah posisikan peluru agak turun ke depan bahu, melekat pada pangkal leher. Yang kedua, pastikan bagian peluru yang terletak di antara ibu jari dan jari telunjuk sedikit melekat pada tulang selangka. Tempelkan peluru bagian atas pada pangkal dagu atau rahang bawah. Pastikan lengan membentuk siku-siku dan buka tidak lebih dari 90 derajat. Yang ketiga ada teknik menolak. Ini adalah teknik tolak peluru yang sangat penting dan membutuhkan kekuatan tangan serta kesempurnaan eksekusi teknik-teknik sebelumnya. Urutan sikap atau posisi badan pada saat akan melakukan gerakan menolak adalah: yang pertama, berdiri dalam lingkaran tolak agak ke belakang agar punya lebih banyak ruang untuk melakukan awalan. Yang kedua, letakkan peluru pada pangkal leher dan kaki ayun dijulurkan ke belakang hampir lurus serta berpijak pada ujung kaki. Setelah memastikan berat badan mendapatkan keseimbangan yang sempurna, ayunkan kaki ke arah sektor tolakan sehingga mendekati balok tolakan, diikuti dengan bergesernya kaki tumpu. Dalam posisi ini, jari-jari kaki kiri berada satu garis lurus dengan tumit kanan yang sedikit ke belakang. Lutut kaki kanan ditekuk sehingga berada dalam satu garis vertikal dengan ujung jari kaki kanan. Sedangkan tangan kiri di atas rileks ke depan atas. Tundukkan badan sambil sedikit memutar ke arah kanan, sehingga punggung, tengkuk, dan tungkai belakang menjadi satu garis miring hampir lurus. Dagu atau letak peluru kaki kanan dan ujung jari kaki kanan berada dalam satu garis vertikal, sehingga sebagian besar berat badan bertumpu pada kaki kanan. Lengan tangan kaki kiri menjulur ke depan agar lurus dan rileks. Setelah semua siap, lakukan tolakan peluru dengan mengeluarkan semua tenaga yang dimiliki. Yang terakhir adalah sikap akhir. Setelah menolakkan peluru, pastikan sikap akhir juga benar dengan teknik peluru sebagai berikut. Yang pertama, kaki kanan mendarat di depan menggantikan kedudukan kaki kiri. Yang kedua, kaki kiri dibuka sambil diangkat ke belakang. Badan condong ke depan dengan posisi tangan kanan di depan dan tangan kiri di belakang untuk menjaga keseimbangan. Pandangan diarahkan ke jalannya peluru dan di tempat peluru itu jatuh. Saat peluru lepas dari tangan, seluruh badan, bahu, dan lengan dijulurkan ke depan. Pastikan tak ada anggota badan yang keluar dari lingkaran tolak dengan mengerem agar badan tidak jatuh. Caranya, saat kaki kanan melangkah ke depan, lutut harus segera ditekuk. Peraturan-peraturan yang harus kita patuhi saat bermain tolak peluru adalah: yang pertama, atlet atau peserta boleh memasuki lingkaran tolakan dari mana saja. Biasanya, peserta atau atlet memasuki lingkaran dari sisi samping dan belakang. Yang kedua, atlet atau peserta tidak boleh memakai atribut seperti sarung tangan, tetapi boleh memakai pelindung dari ruas jari selama waktu pertandingan.
Yang ketiga, atlet tolak peluru harus menahan peluru dengan lehernya saat melakukan gerakan tolakannya. Setelah dipanggil, atlet atau peserta mempunyai waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Atlet melakukan dalam lingkaran saja dan tidak boleh sampai keluar. Saat salah satu kakinya menyentuh daerah luar garis lempar, maka akan langsung didiskualifikasi. Peluru yang dilemparkan hanya boleh menggunakan satu tangan dan posisinya harus lebih tinggi dari bahu. Peralatan yang dibutuhkan saat permainan tolak peluru berlangsung adalah yang pertama ada alat pengukur, kedua peluit, ketiga bendera, keempat bola pemukul atau bola besi dengan ketentuan yang pertama. Ukuran bola disesuaikan dengan jenis lapangan yang dipakai. Biasanya lapangan indoor menggunakan bola yang berukuran sedikit lebih besar daripada lapangan outdoor, dan bahan dari bola tersebut terbuat dari bahan yang berbeda tetapi mempunyai berat yang sama. Bola peluru tersebut bisa saja terbuat dari bahan besi, pasir, solid, logam, stainless steel, polivinil, dan material sintetis. Bola peluru atau besi untuk junior putri yaitu dengan berat 3 kg. Bola peluru atau besi untuk junior putra yaitu dengan berat 5 kg. Bola peluru atau besi untuk senior putri yaitu dengan berat 4 kg. Dan bola peluru atau besi untuk senior putra yaitu dengan berat 7,25 kg. Gaya-gaya di dalam tolak peluru ada 4, itu yang pertama, gaya depan. Sebelum melakukan awalan sikap pemula, posisi badan menghadap ke arah sasaran. Tapi gaya tersebut tidak efisien, sekarang sudah jarang sekali dipakai gaya tersebut. Yang kedua, gaya samping. Sikap pemula berdiri miring dengan menggunakan tangan kanan. Gaya tersebut masih umum digunakan, terutama untuk para atlet pemula termasuk untuk anak sekolah, baik SMP, SMA, dan sederajat. Yang ketiga ada gaya belakang. Sikap permulaan badan harus membelakangi arah tolakan. Gaya tersebut yang hingga kini banyak digunakan para atlet senior dan profesional. Yang terakhir adalah gaya putaran lempar cakram. Gaya tersebut hampir sama seperti gaya belakang, namun gerakan kaki tidak mirip gaya belakang, tetapi mirip pada gerakan kaki terhadap lempar cakram. Gaya tersebut agak sulit, hingga saat ini tidak begitu banyak penggunaannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.